Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan. Ini terkait dengan kabar terbaru ya yang gua dapat hari ini. Kalau Manchester United ini dikabarkan tertarik untuk mengambil kali ya atau mentransfer pemain Argentina yang saat ini bermain di Ajax, yaitu adalah Lisandro Martinez. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti channel Football United ini, mungkin kalau ingat ya, beberapa waktu yang lalu, gua ini bikin konten, kurang lebih judulnya adalah 3 pemain Ajax yang bisa diambil oleh Erik ten Hag. Pada saat itu gue menyebutkan ada sebenarnya bukan 3 tapi ada 4 pemain yang gue sebutkan, dan salah satunya itu adalah Lisandro Martinez. Kenapa? Karena pada saat itu gue menilai kalau sampai saat ini sih sebenarnya ya, Manchester United itu butuh pemain, utamanya pemain belakang yang bisa multifungsi, bisa dimainkan di beberapa posisi dengan baik. Nah, gue melihat Lisandro Martinez ini di Ajax merupakan salah satu pemain yang memenuhi kriteria itu ya, kriteria dari gue sekali lagi. Ini kan kabar Lisandro Martinez ini dikabarkan oleh, kalau gue kutip ya, ini dari The European Lad. Ini diambil dari Mike Verwij. Mike Verwij, siapa itu yang belum tahu, Mike Verwij itu adalah salah satu jurnalis di Belanda yang sering mengabarkan kabar atau update terkait dengan Ajax dan juga tim nasional Belanda. Gua secara pribadi, gua menilai Mike Verwij ini merupakan sumber yang cukup bagus, bisa dipercaya. Ya, ini memberitakan kalau Manchester United ini siap-siap akan bernegosiasi untuk mentransfer Lisandro Martinez dari Ajax setelah dikabarkan sebelumnya kalau Manchester United ini musim panas ini sepertinya tidak bisa untuk mengambil Jurriën Timber dari Ajax. Nah, yang menarik, gue ingin sharing ya, dan pasti nanti akan opini ringan amatiran. Siapa sih Lisandro Martinez? Heatmaps-nya untuk musim ini bisa dilihat dari heatmaps, lebih banyak di belakang, agak ke tengah, dan yang menarik adalah di daerah sebelah kiri. Di Ajax sendiri, di mana sih biasanya Lisandro Martinez itu bermain? Ini gue ambil posisinya dari SofaScore ketika Ajax ini bertanding menghadapi PSV Eindhoven ya, menggunakan formasi 4-3-3. Lisandro Martinez itu berada di lini belakang, di back tengah sebelah kiri, berduet dengan Jurriën Timber. Ini adalah ketika menghadapi Benfica di Champions League. Ketika itu Ajax kalau tidak salah kalah ya, 0-1 kalau nggak salah, gue lupa nih. Sama, Lisandro Martinez dimainkan di back tengah, berduet dengan Jurriën Timber, tapi Lisandro Martinez nih di sisi sebelah kiri. Sedangkan ini adalah posisi di tim nasional Argentina. Dengan formasi 4-3-3, Lisandro Martinez ini bermain di lini belakang, back tengah sebelah kiri. Dari SofaScore, kalau gue ambil kekuatannya ini ada di konsistensi, ground duels yang cukup kuat, ball control juga iya. Dan yang menarik adalah selain tidak terdeteksi kelemahan versi SofaScore ya, yaitu juga lihat tuh posisi, dia bisa dimainkan di banyak posisi, lini tengah, gelandang bertahan, back tengah, dan juga back kiri, yang menurut gua ini adalah kelebihan dari seorang Lisandro Martinez. Ini dari versi Transfermarkt juga kurang lebih sama, main posisinya atau posisi utamanya ada di back tengah, tapi dia juga bisa dimainkan di back kiri dan juga gelandang bertahan. Sedangkan ini dari WhoScore lebih ke defender center ya, DC. Dan ini adalah kekuatan dari Lisandro Martinez versi WhoScore,
Passingnya bagus, aerial duelsnya bagus, long shootnya bagus, tacklingnya juga iya, konsentrasi juga bagus. Gayanya adalah dia suka untuk mendribbling, dia suka indirect set piece. Ketika ada set piece ya, dia juga suka memainkan umpan pendek dan dia juga suka untuk melakukan tackling. Jadi menurut gue ini merupakan salah satu kelebihan dari Lisandro Martinez. Kalau gue ulangi adalah kalau menurut gue ya, dia bisa bermain di banyak posisi, central defender, gelandang bertahan, back kiri. Dia juga suka umpan pendek ya kan. Dia kuat duel dan lain-lain. Faktor nomor 2, kelebihan dari Lisandro Martinez menurut gue adalah tentu saja dia sudah 3 tahun bekerja dengan Erik ten Hag. Jadi cukup dekat dengan Erik ten Hag. Nah, bagi teman-teman yang pernah menyaksikan video joget Erik ten Hag, ya, itu dia lakukan bersama Lisandro Martinez. Jadi bisa bisa dikira-kira seberapa dekat kedua sosok ini, Lisandro Martinez dan juga Erik ten Hag. Nomor 3, kelebihan Lisandro Martinez menurut gue adalah sudah lama Manchester United ini nggak punya pemain yang multifungsi, banyak posisi, dan ini mengingatkan gue kepada sosok John O'Shea. John O'Shea tentu saja bisa bermain di banyak posisi, back kiri, back tengah, dan juga gelandang bertahan. Nah, ini juga menurut gue sekali lagi ya, kelebihan tadi yang gue disebutkan juga di poin nomor 1 yang berkaitan dengan poin nomor 3, yaitu adalah di Manchester United ini seingat gue cukup lama kita tidak punya pemain yang bisa dimainkan di multi posisi. Nomor 4 adalah dengan bisa dimainkannya di banyak posisi, maka dia akan menambah persaingan di banyak posisi pula. Jadi untuk Luke Shaw, Alex Telles, Scott McTominay, James Garner, Fred sampai dengan Harry Maguire harus tampil lebih baik. Kalau tidak, Lisandro Martinez ini bisa mengancam posisi mereka masing-masing. Nah, yang menarik adalah bagaimana peluang untuk Manchester United mendapatkan Lisandro Martinez. Dikabarkan kalau Arsenal ini sudah mengajukan tawaran ya, bahkan sudah ada tawaran. Informasinya adalah sekitar 30 juta, walaupun sempat dikabarkan juga kalau tidak salah oleh Fabrizio Romano ini ditolak oleh Ajax yang ke 30 juta ini karena Ajax ini menginginkan di harga sekitar 40 juta. Jadi menurut gue kalau seandainya budgetnya cukup ya bagi Manchester United 40 juta, ya Ajax akan setuju untuk melepas Lisandro Martinez. Bagaimana soal pemain? Menurut gue faktor Erik ten Hag ini cukup besar untuk membuat pemain itu datang ke Manchester United. Dan balik lagi ke soal budget 40 juta itu. Kalau seandainya kedua klub ini setuju, ya Manchester United setuju mengeluarkan 40 juta, Ajax memang betul ingin mendapatkan 40 juta, ya gue yakin pemain akan ngikut, artinya pindah ke Manchester United. Dan menurut gue sih, seperti gue sampaikan di judul, gue berharap ini jadi ya. Karena Manchester United butuh perbaikan di lini bertahan, lini belakang. Dengan pemain yang ada sekarang ini menurut gue tidak cukup untuk bersaing. Yang menarik tentu saja Lisandro Martinez ini memang sebagai back tengah, sebelah kiri. Siapa sih pemain back tengah di Manchester United yang menempati posisi kiri ya? Back tengah sebelah kiri. Siapa lagi kalau bukan Harry Maguire. Jadi ini bisa memberikan persaingan secara langsung bagi seorang Harry Maguire. Bagaimana di sisi kiri, back kiri itu juga bisa. Kenapa? Karena Luke Shaw belum tampil cukup bagus. Alex Telles memiliki kekurangan di bertahan ya, kemampuan bertahan. Pun Lisandro Martinez juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Posisi di mana saat ini Manchester United sedang mencari nih. Oke, memang betul Frenkie de Jong sedang diproses. Tapi Frenkie de Jong menurut gue bukan tipe ball winner atau pemenang duel, pemenang lini tengah, mengontrol lini tengah ya, menghentikan serangan dari pihak lawan, bermain fisikal,
menurut gua dengan amatiran bukan seperti tipe yang seperti itu. Tapi Lisandro Martinez bisa dimainkan di posisi tersebut. Ini juga kan tentu saja seperti gua bilang akan memberikan persaingan untuk Scott McTominay, untuk Fred, James Garner, dan juga lain-lain. Jadi banyak keuntungan dengan didatangkannya Lisandro Martinez ini. Bermain di Ajax selama 3 musim, 3 tahun ya, menurut gue ini sudah cukup lah bagi seorang Lisandro Martinez yang sekarang berusia 24-25 tahun untuk pindah level nih, bermain di kompetisi yang lebih kompetitif lagi di Manchester United. Erik ten Hag juga butuh orang yang bisa mengimplementasikan gaya atau sistem permainan yang diinginkan, dan hal tersebut akan lebih mudah ya katakanlah untuk dimainkan dengan pemain yang sudah tahu sistem permainan Erik ten Hag seperti apa, pemain yang sudah pernah berada di bawah asuhan Erik ten Hag, dan ini yang dimiliki oleh seorang Lisandro Martinez. Jadi sekali lagi, kalau seandainya kabar ini benar, menurut gue ini harus didatangkan. Manchester United sudah gagal mendatangkan Jurriën Timber musim panas ini, tapi gue harapkan Manchester United tetap mengincar Jurriën Timber untuk bulan Januari atau bahkan tahun depan. Tapi kalau memang ada peluang untuk mendatangkan Lisandro Martinez, dikabarkan Arsenal juga berminat ya, jadi Manchester United punya saingan nih. Kalau seandainya memang iya, Manchester United menurut gue dan gue harapkan mendatangkan Lisandro Martinez yang pernah gue singgung di beberapa waktu yang lalu ya, sebulan yang lalu kalau tidak salah di channel gue, sebagai satu dari 3 pemain yang bisa dibawa oleh Erik ten Hag dari Ajax menuju Manchester United. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai Lisandro Martinez? Ambil atau tidak? Gua tahu nih masih sebatas kabar atau rumor, tapi sekali lagi hanya ngobrol dengan amatiran. Mudah-mudahan proses juga terus berlangsung untuk mendatangkan pemain baru di Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.